Pemirsa, Anda kembali di Sindo Today. Kejagung resmi menahan ex-Jampitsus Febri Adriansyah setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak Jumat siang. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah resmi ditahan penyidik Kejaksaan Agung pada Jumat malam. Febri ditahan atas dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang kasus Asapri. Namun berbeda dengan tahanan korupsi lainnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah digiring menuju mobil tahanan tanpa diborgol dan mengenakan rompi tahanan. Febri mengaku keberatan atas penahanan dirinya. Menurutnya, penyidik harus mengonfirmasi alat bukti sebelum dilakukan penahanan. Febri akan menjalani penahanan selama 20 hari di rutan KPK. Silakan, Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Santai. Jangan dorong. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Ya. Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan pemeriksa. Ya. Bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong dong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zalim, sehingga kita tetapkan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan. Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur. Kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Pemirsa, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK. Tanpa rompi dan juga borgol, Febri turun dari mobil tahanan dan langsung menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dibawa dari Kejagung ke rutan KPK menggunakan mobil tahanan Kejagung. Febri Adriansyah tiba di rutan KPK pukul 11.20 Jumat malam. Febri tanpa rompi dan juga borgol turun dari mobil tahanan langsung menuju ke rutan KPK dengan pengawalan petugas. Bahkan juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penahanan Febri Adriansyah di Kejagung dilakukan usai pihak KPK menerima surat permintaan perbantuan penitipan penahanan dari Kejagung. Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA
terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih. Pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Ya, Febri mengungkapkan bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Pemirsa, mantan Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk mantan jubir KPK Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri Diansyah mendampingi Febri dalam pemeriksaan selama 10 jam. Ia menyebut Febri kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan. Febri mengungkapkan bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Adapun Febri juga berharap fakta hukum yang ditemukan penyidik dipilah secara cerdik. Telah dilakukan sejak sekitar pukul 14 siang. Pak FA kooperatif dan sangat menghormati pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik. Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan 2 dokumen. 1 dokumen penetapan tersangka dan 2 dokumen penahanan. Ya, pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas di sana? Silakan. Yang baik, Nata dan juga Yasmin, selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini yang mulai memasukinya nih libur akhir pekan. Pada pagi hari ini saya berada di kawasan Simpang Garuda, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, di mana pada pagi hari ini mobilitas warga mulai cukup ramai dari berbagai arahnya. Dan saat ini saya akan mengajak Anda melihat secara langsung bagaimana gambaran lalu lintas di Sabtu pagi ini. Tepat di belakang saya ini merupakan kendaraan dari arah Cilangkap yang akan menuju ke arah Kramat Jati maupun menuju ke arah Cawang. Nampak mulai cukup ramai ya, namun tetap terbilang lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam. Sementara untuk lalu lintas dari arah Pondok Gede atau dari arah Bekasi yang akan menuju ke arah Kramat Jati mulai cukup mendominasi pada pagi hari ini dengan antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Yang perlu diapresiasi atau diantisipasi yaitu mengingat para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk lalu lintas dari arah Kramat Jati atau dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Cilangkap maupun yang akan berbelok menuju ke arah Pondok Gede nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara sama halnya untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Jagorawi menuju ke arah
Cilangkap maupun yang akan berbelok menuju ke arah Kramat Jati pun juga nampak relatif lancar. Tim kami di lapangan masih menemukan beberapa pelanggaran lalu lintas seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm serta yang masih berusaha untuk menerobos lampu merah. Dan jika kita berbicara terkait pelanggaran lalu lintas, memang ada korelasinya dengan kecelakaan lalu lintas. Dan menurut informasi data kami dari IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin masih cukup banyak, sebanyak 313 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 28 meninggal dunia, 40 luka berat dan juga 424 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 90%-nya didominasi oleh pengendara sepeda motor. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib lalu lintas, ada atau tidak adanya petugas kami di lapangan maupun ada atau tidak adanya titik kamera etle kami di lapangan, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085871500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Ya, baik, terima kasih Bribka Satria atas laporan Anda dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri akan terus mengawal perjuangan hak dan kesejahteraan buruh. Hal ini disampaikan oleh Kapolri saat meresmikan Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI di Jakarta. Sekretariat bersama ini menjadi wadah konsolidasi sejumlah federasi buruh untuk menyatukan perjuangan dan juga aspirasi pekerja. Kapolri mendorong sinergi Polri dan buruh dalam menjaga iklim investasi tetap aman dan kondusif, sekaligus mengawal program pemerintah termasuk hilirisasi dan pembukaan lapangan kerja. Sementara Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyebut bahwa Sekretariat Bersama menjadi simbol persatuan buruh termasuk dalam mengawal pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kita mendorong agar perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh, memperjuangkan kesejahteraan buruh, di satu sisi terus harus tetap dijaga, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif. Karena Bapak Presiden tentunya memiliki banyak program yang harus kita kawal bersama, dan perjuangan dari teman-teman buruh adalah menjadi bagian untuk memperjuangkan apa yang menjadi program Bapak Presiden. Kami mendirikan sebuah sekretariat bersama untuk menguatkan perjuangan buruh, khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan beberapa masalah perburuan lainnya. Kami mempunyai kesadaran sangat tinggi, kalau tidak bersatu kami pasti kalah. Karena itu kami minggu depan sudah mendapatkan jadwal bertemu pimpinan DPR antara Kamis dan Jumat, menyerahkan draft usulan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah selesai kami lakukan. Tim rumus selama 5 hari bekerja keras. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK menyebut ex-Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ya, uang tersebut dikumpulkan dari anggota operasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota koperasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat. Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli. Yang mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Tahu isinya apa ya? Bapak yang ngasih, Pak. Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuansing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat, ya, hari Jumat 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singgingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhut menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singgingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio turut menghadiri peringatan Hari Lahir PKB yang ke-28 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Ya, kehadiran Angela Tanusudibio juga menjadi langkah dalam memperkuat sinergi antar partai politik untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa berlangsung meriah di Jakarta Convention Center, Jakarta. Harlah ke-28 PKB ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto serta para pimpinan partai politik diantaranya Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio bersama Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah. Selain untuk memberikan selamat serta doa, kehadiran Partai Perindo di Harlah PKB ini juga sebagai bentuk silaturahmi dan kerjasama politik dalam memperkokoh fondasi demokrasi Indonesia. Semangat Partai Perindo sebenarnya sama dengan semangat PKB. Bagaimana kita menguatkan keumatan, bagaimana kita menguatkan bangsa negara lewat jalur-jalur ekonomi. Dan ini memang menjadi tema besar yang diusung oleh PKB. Ketika partai-partai berkolaborasi, saya yakin, maka kebijakan-kebijakan nanti yang akan lahir akan betul-betul membersamai masyarakat secara luas. Partai Perindo berharap semangat kolaborasi yang terbangun antar partai politik dapat melahirkan berbagai kebijakan yang semakin berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam memperkuat sektor UMKM, koperasi, dan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari Jakarta, Givo Morisko, Sadu Santo, iNews melaporkan.